golongan C. Ya. Jadi itu bisa dengan menyimpannya itu secara terpisah satu persatu gitu Bu. Nggak boleh disimpan dengan apa ya, kayak satu buah dicampur dengan buah yang lainnya gitu Bu. Dan itu bisa juga disimpan dengan menggunakan pelapis, kayak buahnya itu dilapisi oleh pelapis gitu Bu. Seperti pelapis sitosin. Terima kasih Bu. Pelapisnya kitosan, bukan sitosin, kitosan. Saya ralat. Kalau Siwi menyimpan di suhu dingin, kalau Arifa disimpan satu-satu, maksudnya tidak bersamaan dengan buah yang lain dan dilapisnya sama pelapis. Mungkin ada yang punya pendapat yang lain? Saya Bu Afkarina. Ini siapa dari golongan apa? Saya Bu Afkarina dari golongan C. Oke, silahkan. Dari golongan C, Afkarina Bu. Ya. Kalau tidak punya tempat penyimpanan pendingin, buah dapat disimpan di tempat kering Bu. Untuk menjaga kelembapan buah agar tidak lembab dan tidak cepat busuk dan kisut Bu. Oke. Kalau Afkarina disimpan di tempat yang kering. Yang lainnya ada yang punya pendapat lagi? Saya Bu Asri Mulyaningrum. Dari golongan? Dari golongan C, Bu. Oke, silahkan. Buah tidak dipaparkan sinar matahari secara langsung. Jadi disimpan pada suatu ruangan agar tidak terpapar cahaya matahari secara langsung. Oke. Itu pendapatnya dari Asri. Nah, sebenarnya kalau kita ingin menyimpan buah yang matang, itu yang pertama kita bisa mengolah dengan minimal proses. Maaf, kayaknya koneksi saya sedikit gangguan. Tak nyari koneksi yang bagus dulu. Oke, bisa dilihat ya slide saya. Saya ulang lagi. Jadi misalkan kalian ke supermarket atau minimarket, kalian pernah menemui buah potong. Jadi kalau misalkan kalian panennya mangga itu sudah dalam kondisi yang matang sekali dan belum bisa terjual, kalian bisa mengubahnya menjadi buah potong. Buah potong itu nanti dia akan hanya dipotong, kemudian nanti dia bisa disimpan di biasanya ada alasnya, kemudian ditutup sama wrap, kemudian disimpan di suhu dingin. Itu bisa memperpanjang umur simpan dari buah. Kemudian kita melihat penyimpanan dari mangga itu pun juga harus sesuai dengan karakteristik si mangga. Kalau mangga dia bisa disimpan di suhu dingin, tapi belum tentu buah yang lain itu bisa disimpan di suhu dingin. Jadi masing-masing buah itu punya karakteristik masing-masing. Contoh buah yang tidak bisa disimpan di suhu dingin adalah pisang. Di sini pisang itu paling cocok disimpan di suhu 10 sampai 15 derajat Celcius. Kalau disimpan di suhu yang lebih tinggi, misalkan 20 derajat Celcius, dia cepat sekali matang. Jadi harus cepat dihabiskan. Nah, kalau disimpan di suhu yang dingin,
pisang ini justru akan gagal matang. Jadi dia tiba-tiba langsung belum matang tapi tiba-tiba langsung busuk. Nah, beda dengan yang mangga tadi, mangga itu bisa disimpan di suhu dingin. Jadi nggak masalah kalau misalkan mau disimpan di suhu dingin. Kemudian tentang pelapis, menggunakan pelapis juga bisa. Jadi pernah ya dulu itu ada yang bilang di media itu sempat ramai sekali, makanan yang dilapisin menggunakan lilin, kemudian lilinnya itu dianggap berbahaya. Jadi sebenarnya pelapisnya ini tujuannya adalah untuk memperlambat metabolisme dari buah, sehingga yang diharapkan adalah buah itu tidak akan cepat matang. Nah, contoh pelapis yang bisa digunakan adalah kitosan misalkan atau CMC. Jadi buahnya itu tinggal dicelupkan aja di larutan seperti itu. Dan hasilnya, misalkan ini untuk pisang, kalau dia tanpa menggunakan apapun, tanpa menggunakan pelapis atau yang biasa kita sebut dengan kontrol, maka pada hari ke-11 dia itu sudah membusuk. Ini kulitnya sudah warnanya menghitam. Sedangkan apabila menggunakan pelapis, di sini ada 3 pelapis, yaitu kitosan nanopartikel, 1,15 kitosan, sama 1,25% kitosan. Nah, hasilnya pada hari ke-12 itu buahnya mulai membusuk, sudah mulai ada tanda-tanda warna hitam, tapi tidak sebanyak bila yang tanpa menggunakan pelapis. Jadi di sini bisa membuktikan bahwa menggunakan pelapis itu memang mampu memperpanjang masa simpan dari buah. Kemudian pelapis yang digunakan pun juga ada syaratnya, yaitu harus food grade atau ramah terhadap bahan pangan. Jadi kalau misalkan seperti kitosan, CMC itu bisa dikonsumsi. Jadi kalau misalkan kita nggak sengaja memakan lapisan lilinnya, itu nggak akan ngefek di kitanya kayak gitu. Jadi misalkan kalian ke toko buah kemudian melihat ada lapisan lilin, sebenarnya nggak masalah gitu loh. Itu aman-aman saja. Kemudian tadi juga ada yang berpendapat dipisah. Jadi kalau kalian melihat di pasar biasanya itu buahnya itu seperti disimpannya seperti yang di bawah ini. Jadi ditumpuk. Jadi apabila disimpan seperti yang di bawah, yang paling dalam itu dia pasti udaranya lebih panas sehingga buahnya itu akan cepat sekali membusuk, lebih cepat matang dan lebih cepat membusuk. Kalau yang seperti ini. Jadi tipe-tipe buah yang seperti ini, disimpan seperti ini itu harus perputarannya cepat, harus terjual dengan lebih cepat supaya tidak supaya meminimalisir buah yang busuk pada bagian yang bawah. Beda bila kita menyimpannya dengan seperti ini. Jadi per buah itu dikasih sekat-sekat sehingga mengurangi benturan dari buah. Kalau mengurangi benturan, otomatis kualitas buahnya juga akan lebih baik. Hanya saja memang kalau kita menyimpannya seperti ini, itu memang butuh ruang yang lebih luas. Kemudian untuk harganya juga akan lebih mahal karena butuh kardus-kardus yang lebih banyak dibandingkan dengan yang penyimpanan yang di bawah yang hanya sekedar ditumpuk. Kemudian atau mungkin yang lainnya diolah menjadi olahan. Kalau mangga bisa dalam bentuk asinan mangga, itu bisa. Jadi penyimpanannya juga akan lebih panjang. Gitu. Tadi yang bertanya siapa? Vita ya? Iya, Bu. Sudah cukup bisa dipahami, Vita? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, yang lainnya ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Siapa ini? Hanifah, Bu, dari golongan C. Oke, silakan Hanifah. Bu, kalau buah jeruk itu kan banyak jenisnya ya, Bu. Itu apakah kandungan vitamin C dalam semua jenis jeruk itu sama, Bu? Buah jeruk mengandung apa? Vitamin C. Dan apakah buah jeruk berbagai macam vitamin C di berbagai macam buah jeruk sama gitu ya? Ya, Bu. Enggak sama. Enggak sama karena kandungan vitamin C itu atau zat gizi pada suatu bahan pangan itu tergantung dari di mana dia ditanam.
kita nanam buah, misalkan di Jember itu yang terkenal adalah jeruk semboro. Jeruk semboro sama jeruknya yang di Batu pasti beda, karena kondisi tanahnya, kondisi lingkungannya akan berbeda. Tergantung dari zat haranya juga dan faktor lingkungan. Sama misalkan di sini paling banyak perempuan ya. Jadi perempuan satu dengan perempuan yang lain meskipun jenis kelaminnya sama-sama perempuan kan pasti berbeda. Ya kan? Itu pada jeruk maupun pada jenis tanaman yang lain itu juga seperti itu. Meskipun jenisnya sama, tapi kalau ditanamnya di daerah yang berbeda itu bisa saja berbeda. Dan kemungkinan besar memang berbeda. Begitu ya Hanifah? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Anda yang ingin bertanya terkait dengan praktikum? Saya Bu izin bertanya yang praktikum. Oke, silakan. Ini siapa? Perkenalkan, nama saya Delari Nikmatul dari golongan C. Saya ingin bertanya Bu, itu yang praktikum kan individu, itu apa harus menampakkan wajah atau bagaimana? Terkait dengan video bebas ya, kalian boleh menampakkan wajah, boleh tidak. Asalkan videonya ini memang original buatan kalian dan tidak sama dengan yang lainnya. Jika nanti saya menemui Anda video yang sama, berarti nilainya nanti akan saya bagi 2. Misalkan yang sama 2, ya saya bagi 2. Saya nggak tahu yang nyontek itu siapa. Ya pokoknya ya kalau misalnya ketahuan sama persis plek, itu konsekuensinya adalah nilainya akan dibagi 2. Terkait dengan videonya kalian mau menampakkan wajah, misalkan ini ya, anggaplah HP saya ini adalah susu. Kemudian kalian menjelaskan seperti ini, misalkan, oh ini warnanya susu adalah warnanya putih, aromanya begini. Nah, itu nggak masalah. Atau misalkan kalian nggak pede menampakkan wajah, kemudian misalkan seperti di video saya, kalian foto susunya, kemudian kalian kasih tulisan-tulisan seperti itu juga boleh. Yang paling penting adalah videonya memenuhi ketentuan dan dikerjakan sendiri. Videonya boleh potret, boleh landscape, boleh bebas. Nggak ada ketentuan kalau terkait dengan potret atau landscape. Oke, Delari bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih. Oke, yang lainnya ada yang ingin bertanya? Ibu, saya mau bertanya. Ya, ini siapa? Dewi Ratna dari golongan C, Bu. Oke, silakan. Saya mau bertanya, mengapa kok buah alpukat itu mengandung banyak lemak ya Bu daripada buah lain? Karena saya baru tahu kalau buah alpukat itu mengandung lemak, Bu. Terima kasih. Ini pertanyaannya tuh sama dengan mengapa kamu lahir sebagai perempuan? Jadi ya metabolismenya dari atau pembentukan apa ya? Bahasa sederhananya ya apa ya? Selain takdir dia mengandung alpukat, jadi di metabolismenya si alpukat itu dia akan mengambil lebih banyak lemak. Seperti itu. Dan lemak di alpukat ini, kalau misalkan ya, di masyarakat itu terkenalnya lemak itu adalah jahat. Padahal tidak semua lemak itu jahat. Lemak di alpukat itu termasuk lemak yang baik. Bahkan lebih baik dibandingkan dengan lemaknya yang ada di gorengan. Jadi kalau misalkan kalian pengen diet untuk menurunkan berat badannya, kemudian mengkonsumsi alpukat, itu justru lebih baik daripada kalian hanya mengkonsumsi gorengan. Tuh. Jadi memang karakteristik masing-masing buah itu beda-beda. Ada yang mayoritas buah itu memang jarang sekali yang mengandung lemak. Mayoritas itu buah itu mengandung air, kemudian rasanya itu yang segar. Justru kalau yang alpukat ini dia banyak mengandung lemak dan rasanya itu lebih di mulut itu lebih tidak segar tapi lebih seperti penuh gitu. Mouthfeel-nya itu rasanya di mulut itu rasanya benar-benar penuh. Beda misalkan kalian mengkonsumsi semangka, ketika mengkonsumsi semangka itu rasanya kan manis, seger,
langsung hilang gitu kan. Kalau yang alpukat itu rasanya itu masih banyak yang tertinggal di mulut. Karena memang kandungan lemaknya yang tinggi dan dari metabolismenya si alpukat itu lebih mengarah pada kandungan lemaknya yang tinggi. Selain itu untuk melindungi dari bijinya itu tadi. Biasanya buah-buah yang bijinya besar-besar seperti alpukat maupun mangga itu punya daging buah yang tebal. Gitu. Begitu ya Dewi Ratna? Iya, Bu. Oke, yang lainnya ada yang ingin bertanya? Yang golongan D nggak ada yang mau bertanya? Bu. Izin bertanya, Bu. Iya. Saya Mutiara Amelia Hapsari dari golongan D. Ingin bertanya, jika buah sudah diolah menjadi produk jus, itu apakah ada bahan pengawet untuk membuat jus tersebut bertahan lama? Jika iya, apakah bahan pengawet tersebut mempunyai dampak negatif untuk tubuh peminumnya? Terima kasih. Ada yang pernah tahu bahan pengawet di jus? Itu Bu, pemanis. Pakai gula itu. Selain pemanis? Ada yang tahu? Biasanya itu ada kalau yang jus di pinggir jalan itu nggak ada bahan pengawet ya. Paling kalau ada itu cuma tambahan gula, tapi kalau untuk bahan yang lain nggak ada. Kalau yang pernah kalian baca komposisinya jus buah yang kemasan yang dijual dalam bentuk botol atau cup-cupan itu? Jadi kalau misalkan kalian lihat, itu ada yang namanya asam benzoat. Asam benzoat itu merupakan salah satu jenis pengawet yang bisa ditambahkan di produk jus. Nah, sebentar. Ini adalah Peraturan Badan POM tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Jadi kita menambahkan bahan tambahan pangan itu memang sudah ada aturannya. Kita nggak bisa sembarangan menambahkan seperti itu. Dan untuk asam benzoat ini, asam benzoat, natrium benzoat, atau sodium benzoat dan turunannya itu punya ketentuan, yaitu maksimal adalah 210. Nah, ini pengawet konservatif untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan pengusahaan lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroba. Jadi kalau jus itu, biasanya kalau selang waktu berapa lama, itu kan rasanya akan asam. Misalkan kalian bikin jus pagi, kemudian kalian simpan di suhu biasa, sore itu pasti sudah ada rasa asam-asamnya. Itu karena memang ada mikroba di situ yang mengubah jus itu menjadi rasanya asam. Dan itu bisa dicegah dengan penggunaan golongan asam benzoat dan turunannya. Gitu. Kalian bisa cari di Google. Ini ada banyak sekali jenis-jenis bahan pengawet dan lain sebagainya yang bisa digunakan di bahan pangan. Kalau tadi ada yang menyebutkan gula itu sebenarnya adalah bahan pengawet juga, karena dia bisa mengambil air, menyerap air. Hanya saja kalau dalam jus, gula itu fungsinya bukan sebagai pengawet, tapi sebagai perasa, supaya rasanya dia lebih manis. Dan kehadiran gula ini, dia akan mengundang mikroba untuk datang dan mikroba itu suka gula karena gula itu adalah sumber energi bagi mikroba. Jadi
ketika ada gula kemudian kondisinya itu basah, itu mikroba seneng banget. Dia pesta pora pasti di situ. Terutama yang golongan jamur-jamuran itu. Nah, makanya di sini diatur oleh Kepala Badan POM terkait dengan penggunaan bahan tambahan. Nggak cuma asam benzoat, tapi jenis bahan tambahan yang lain. Kalau berlebih ya pasti ada efek sampingnya. Kalau berlebih loh ya. Kalau misalkan kalian setiap hari minum jus olahan yang di botol-botol itu, mungkin dalam jangka waktu 2 tahun badan kalian udah nggak enak. Oke. Mutiara bisa dipahami? Baik, Bu, terima kasih. Oke, yang lainnya ada yang ingin bertanya? Tadi yang bareng sama Mutiara siapa ya? Yang bareng Saya, bertanya. Bu. Iya, siapa ini? Nama saya Azafatina Fama dari golongan C. Izin bertanya, Bu. Kan ada buah yang memiliki komposisi gula yang banyak, seperti kayak anggur sama mangga. Apakah boleh seorang penderita diabetes mengkonsumsi buah seperti itu, Bu? Terima kasih. Nah, prinsipnya kalau penderita DM itu adalah mengurangi jenis gula, seperti gula yang bisa diubah menjadi energi, seperti glukosa, fruktosa, kemudian maltosa, seperti itu. Nah, beberapa jenis buah yang memiliki glukosa atau fruktosa atau maltosa itu nggak bisa, atau paling nggak dikurangi oleh penderita DM. Jadi ya sebaiknya kalau penderita DM dikurangi untuk jenis-jenis buah-buahan yang rasanya benar-benar manis. Bahkan misalkan seperti pepaya atau mungkin pisang, itu kalau dia sudah matang sekali, itu kan gulanya tinggi, karena rasanya itu kan manis sekali. Untuk mensiasatinya, penderita DM itu bisa mengkonsumsi dalam kondisi yang kurang matang. Jadi pepaya itu yang masih kurang matang dan warnanya biasanya hijau, ada sedikit kuningnya, itu bisa dikonsumsi, cuman memang dia masih keras ya, kemudian ya bikin capek aja ketika mau mengunyah. Tapi itu justru lebih baik bagi dia dibandingkan ketika dia mengkonsumsi pepaya yang benar-benar sudah matang dan warnanya kuning gitu. Jadi meskipun buah itu sangat baik kandungan gizinya, tapi untuk beberapa orang memang harus diperhatikan mengkonsumsi dari buah-buahan. Seperti contohnya penderita DM. Begitu ya, Azah? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kita masih punya waktu 10 menit. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ivani dari golongan C. Oke. Itu Bu, saya mau bertanya, kalau kan setiap buah-buahan itu memiliki banyak kandungan vitamin. Kalau seumpamanya kita makannya itu berlebihan, apa itu baik bagi tubuh, Bu? Vitamin itu ada 2 jenis, yang larut lemak sama larut air. Kalau larut lemak itu ADEK atau yang bisa kita singkat dengan AD. Jadi vitamin AD itu nanti di dalam tubuh dia akan tersimpan di lemak dalam tubuh, misalkan seperti tersimpan di hati. Jadi misalkan suatu saat kita kekurangan vitamin itu bisa mengambilkan dari stok di dalam tubuh. Gitu. Kemudian kalau yang vitamin larut air, itu dia akan dikeluarkan melalui urin. Jadi seberapapun kita mengkonsumsi, kalau kebutuhannya kita sudah terpenuhi, ya dia akan hilang. Gitu. Contohnya misalkan vitamin C. Vitamin C itu kan kebutuhannya kalau nggak salah 60 mg per hari. Gitu kan. Kemudian kita mengkonsumsi 100 mg, ya yang 40 akan hilang. Dan itu akan memperberat metabolisme dalam tubuh. Karena harus membuang yang 40 itu tadi. Kalau misalnya sekali, 2 kali sih nggak masalah. Tapi kalau yang sering, itu akan memperberat kerja dari organ dalam. Jadi misalkan kalian ingin mengkonsumsi suplemen. Contohnya, tahu kan minuman yang kandungannya 1000 mg vitamin C?
Tahu, Bu. Tahu kan? Nah, padahal kebutuhannya kita itu hanya 60 mg kalau nggak salah ya. Sisanya kemana? Sisanya itu akan dikeluarkan oleh tubuh. Kalaupun misalkan kita ada yang perokok atau mungkin sakit, kebutuhannya memang akan meningkat, kebutuhan vitamin C-nya akan meningkat hingga bisa mencapai 100 mg. Nah, tetap aja kandungan vitamin C di minuman itu terlalu tinggi. Nah, karena terlalu tinggi itu, dia akan sisanya yang tidak bisa diserap oleh tubuh itu akan dibuang. Kalau kita mengkonsumsinya itu terlalu sering, misalkan setiap hari gitu ya, ya kasihan ginjalnya untuk dia tiap hari nyaring itu terus, sehingga nanti jangka panjangnya organ dalamnya bisa rusak. Makanya kalau misalkan dalam Islam itu diajarkan untuk mengkonsumsi segala sesuatu itu cukup saja, jangan berlebih dan juga jangan kurang, cukup wes. Tuh. Gitu ya Ivani? Iya Bu, terima kasih. Yang lainnya? Untuk praktikum sudah bisa dipahami ya, terkait dengan tugasnya bagaimana. Jadi untuk praktikum memang tidak 100% mengacu pada BKPM. Saya ubah, kalau BKPM itu biasanya kami digunakan di kegiatan di lab, karena kita tidak mungkin masuk ke lab, jadi untuk praktikum saya tekankan pada organoleptiknya. Jadi buah, sayur, dan lain sebagainya itu ada pemeriksaan fisik, kimia, dan organoleptik. Yang bisa kalian lakukan di rumah itu adalah secara organoleptiknya. Kalau secara fisik kimianya, kan alat-alatnya nggak ada di rumah kalian. Jadi ditekankan pada organoleptiknya. Kalian boleh mendemonstrasikan, mengidentifikasi dari jenis susu. Susunya boleh macam-macam, terserah kalian yang ada di rumah kalian. Misalkan ternyata di rumah kalian ada ASI, juga nggak apa-apa. Kalian tunjukkan, oh ASI itu kayak gini loh. Misalkan kalian punya ASI, kemudian ada lagi susu sapi segar, kalian tunjukkan, oh ternyata warnanya beda. Yang ASI warnanya lebih kuning misalkan. Gitu. Jadi untuk jenis susunya juga bebas ya. Tidak harus mengacu pada jenis susu tertentu. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, izin bertanya. Ya. Nama saya Azawatina Fama dari golongan C. Untuk nama format pengumpulannya seperti apa, Bu? Oh iya, nama format pengumpulan. Saya chat di grup ya. Kemarin itu saya menyarankan IBM, susu, nama lengkap, NIM, golongan. Oke, untuk format pengumpulan kalian bisa lihat di kolom chat. IBM itu untuk mata kuliahnya IBM, terus susu itu materinya terkait dengan susu, nama lengkapnya kalian, kemudian NIM-nya berapa, dan golongan apa. Seperti yang sudah saya jelaskan saya tuliskan di LMS, apabila ukurannya itu kurang dari 50 MB, kalian bisa langsung unggah di LMS. Apabila lebih dari 50 MB, kalian bisa menuliskan linknya di kolom yang sudah saya sertakan. Di situ ada kolom kosong. Bila kalian ingin menuliskan linknya, bisa taruh di situ. Kemudian linknya itu kalian bisa upload di mana saja, di Google Drive bisa, penyimpanan awan yang lain, atau misalkan cloud, atau kalian unggah di YouTube, atau di Instagram, dan lain sebagainya, boleh terserah. Kalian bisa unggah di situ, linknya taruh di situ, asalkan nanti untuk, misalkan kalian di penyimpanan awan atau lain sebagainya, itu tolong dibuka. Jangan di private. Kalau di private nanti saya nggak bisa ngecek. Gitu. Begitu ya. Yang lainnya ada yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu 5 menit. Bu, izin bertanya. Ya. Saya Rita dari golongan C. Silakan. Itu kan semangka kan ada 2 ya warnanya. Yang warna merah sama yang putih. Nah, yang warna putih itu apa ada gizinya juga, Bu? Enggak lah. Semua jenis bahan pangan itu pasti, kalau gizinya itu pasti ada. Cuman perbedaannya adalah di pigmennya. Kalau di semangka merah itu ada pigmennya, kemudian kalau yang semangka putih nggak ada pigmennya. Kalau zat gizi pasti ada.
babi yang haram aja itu ada kok zat gizinya itu. Gitu ya, Ajeng. Terus sebenarnya sama juga dengan buah naga. Buah naga itu ada yang macam-macam, ada yang warnanya merah, ada yang putih, sama yang kuning. Kalau di Jember, Banyuwangi itu paling banyak yang warnanya merah memang. Kalau yang putih tetap sama, ada juga zat gizinya. Ada lagi yang bertanya? Atau sudah cukup? Jadi praktikumnya langsung barengan sama hari ini. Jangan lupa untuk presensi, praktikum, dan kuliah. Jadi presensinya kalian 2 kali di LMS. Karena tadi saya cek pagi-pagi tadi sebelum saya membuka kuliahnya itu masih ada yang belum presensi. Saya harapkan nanti ketika kuliah sudah selesai, semuanya sudah presensi. Ini yang golongan C memang hanya 26 ya? Iya, Bu. Oke, golongan C ini paling sedikit, karena yang lainnya 30-an, yang golongan C 26. Nggak apa-apa lah, longgar. Longgar. Oke. Saya rasa semuanya sudah presensi, ini golongan C sudah 26. Yang presensi yang golongan D ada 31. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliahnya. Sebelum Zoom-nya tiba-tiba tertutup, biasanya kalau lebih dari waktunya nanti sama Prodi akan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya kalian. Sampai ketemu minggu depan dan selamat liburan. Kalian bisa mau tidur sepuasnya juga boleh untuk besok istirahat ya. Karena pasti online itu juga sangat capek. Capeknya beda sih kalau sama offline. Dua-duanya sama-sama capek, tapi jenis capeknya beda. Terima kasih. Semoga materi di hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.